Izin saya Mareta, saya di sini mewakili Pusat Industri Digital Indonesia 4.0. Kami kantornya berlokasi di Permata Hijau. Jadi saya mau sedikit jelasin kenapa PD ada di forum ini gitu ya. Kenapa kok bisa diundang Pak Tito nih, apa hubungannya dengan 4.0. Maka Indonesia, pemerintah Indonesia itu membuat government initiative called Making Indonesia 4.0. Next please. Jadi untuk Making Indonesia 4.0, Indonesia itu pemerintah berupaya untuk menjadikan Indonesia menjadi 30 top dari global economy. Next slide, please. Jadi di sini pun dilihat, jadi koneksinya antara PDB dengan kontribusi pertumbuhan. Dan ini aspirasi, maksudnya target Indonesia ya untuk menjadi bagian dari 10 besar ekonomi dunia itu di tahun 2030 itu juga tertera di Making Indonesia 4.0. Jadi ini adalah dari Kearney ya, research-nya Kearney. Next please. Jadi kalau kita bicara Making Indonesia 4.0, agak delay ya, maka ada beberapa sektor prioritas, 7 sektor prioritas. Kalau boleh bisa langsung ke sektor prioritas Making Indonesia 4.0. Di situ ada 7 sektor prioritas Making Indonesia 4.0, ada kimia, tekstil, gitu kan, ada industri makanan dan minuman, industri otomotif, gitu. Nah itu ada beberapa industri. Nah ini menyampaikan tentang bonus demografi ya, bahwa kalau kita lihat, izin tadi Indonesia itu sedang mendapatkan bonus demografi. Apa hubungannya sama SDM industri? Jadi dengan adanya bonus demografi, kalau kita lihat kan Indonesia masih memiliki bonus demografi, sedangkan negara-negara lain sudah lewat masanya. Bagaimana kita bisa memanfaatkan bonus demografi agar tenaga kerja kita itu produktif, sehingga tadi PDB itu meningkat, pendapatan per kapita meningkat, devisa negara meningkat. Nah, kami di Pusat Industri Digital Indonesia, di bawah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri Kementerian Perindustrian, kita berupaya untuk meningkatkan produktivitas, kualitas, kompetensi dari sumber daya manusia industri. Yang kami fokus relate di kompetensi and skill terkait dengan industri 4.0. Apa saja nanti saya akan bicara banyak, kalau kita teman-teman kenal tentang artificial intelligence, kita ngomongin tentang IoT, kita ngomongin cyber security, that's our focus. Kita ke situ. Bagaimana kita mempersiapkan sumber daya manusia industri itu agar bisa menghadapi era industri 4.0 yang katanya Jepang sudah satiety 5.0. Next please. Nah, kalau kita lihat di sini, ini pada saat era-era COVID ya. Jadi kalau kita lihat di sini garis kuningnya ini industri, jumlah pekerja sektoral itu tidak terlalu meningkat. Ini cenderung nggak ada, slightly increase, hampir nggak ada peningkatan jumlahnya, jumlah tenaga kerjanya. Nah, namun di PDB sektoralnya, kalau kita lihat sektor industri, dia meningkat significantly, ada peningkatan. Sebenarnya di sini kita melihat ada role technology di sini. Jika jumlah tenaga kerja itu tidak bertambah atau tidak bertambah secara signifikan, namun PDB-nya meningkat, itu ada role technology. Jadi di masa COVID memang banyak pengurangan ya Bu ya, Pak, banyak pengurangan tenaga kerja, tapi role technology yang akhirnya kita berusaha untuk hygiene, ya kan, berusaha untuk efektif, efisien terhadap tadi ya jumlah tenaga kerja, jadi lean manufacturing seperti itu. Nah itu adalah role dari teknologi. Tapi kita tidak di sini membicarakan 4.0 itu bagaimana membunuh, maksudnya kesempatan kerja, bukan, tapi bagaimana kita mengalihkan jenis-jenis pekerjaan yang semula mungkin pekerjaan itu bisa dilakukan oleh manusia, mungkin setelah itu robot, tapi kita mengalihkan tenaga kerja lain misalnya menjadi programmer atau desain grafis atau hal-hal yang mungkin lebih ke arah mesin maintainer seperti itu. Nah itu sebenarnya bukan
menghilangkan tenaga kerja atau menggantikan jadi robot, tapi mengalihkan atau mengganti pekerjaan lain gitu, yang menyesuaikan dengan kebutuhan teknologi yang baru, industri 4.0 gitu. Jadi memang juga penelitian-penelitian McKinsey, World Bank itu kan penelitian-penelitian dunia itu sudah sudah membuktikan bahwa akan ada shifting dari jenis pekerjaan. Jadi akan berat tugas yang diamanahkan kepada BPSDMI, Kementerian Perindustrian, yang bagaimana untuk menyiapkan tenaga kerja industri agar bisa siap gitu terhadap tadi perubahan zaman, perubahan kebutuhan dari industri itu sendiri. Jadi nggak bisa kita hanya ngajarin atau mentraining pengelasan cara menjahit sepatu. Kita udah bergeser, gimana mereka bisa beradaptasi tentang cyber security, Internet of Things, bagaimana Internet of Things itu menjadi jantung dari industri 4.0, bagaimana Internet of Things akan menciptakan efisiensi, bagaimana data analitik digunakan untuk membuat keputusan pimpinan perusahaan, untuk menuju OII, untuk misalnya efisiensi, efektivitas yang akhirnya menuju revenue, peningkatan revenue dari perusahaan. Bukan untuk luxury atau canggih-canggihan, pakai robotik, investasi besar tapi nothing gitu. Tapi bagaimana itu menuju tadi peningkatan daya saing dan revenue, yang nanti akhirnya peningkatan PDB global. Next please. Nah, kalau kita bicara tadi, the government initiative tadi, akibat dari kebutuhan kita untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan bagaimana Indonesia bisa berdaya saing, ini adalah program Indonesia yang sudah di-launching Pak Jokowi pada tahun 2018, yang akhirnya ditindaklanjuti establishment PD di 2021, Pusat Industri Digital Indonesia. Kami di sini berusaha untuk mencapai visi dan misi PD untuk menjadi untuk menjadi jendela dunia bagi implementasi industri 4.0, teknologi 4.0 di Indonesia. Nah, ini adalah 10 strategi prioritas nasional. Di sini kalau kita bisa lihat nanti untuk BPSDMI atau PD sendiri itu dia masuk ke peningkatan SDM industri. Juga kita lebih ke arah bagaimana peningkatan inovasi juga. Next please. Nah, next please. Nah, ini adalah bagaimana Making Indonesia 4.0 itu mempresentasikan peluang sekaligus tantangan. Kalau di sebelah kanan kita lihat ini adalah peluangnya. Dengan mewujudkan Making Indonesia 4.0, berusaha mewujudkan tadi Indonesia menjadi top 10 global economy di 2030, itu dengan implementasi teknologi 4.0 diperkirakan akan berdampak pada PDB, pada PDB sebesar peningkatannya 120 US dollar. Miliar ya, itu miliar. Kemudian ada peningkatan produktivitas dari perusahaan atau industri sebesar 40-70%. Itu adalah imbas dari implementasi 4.0. Kemudian apalagi akan ada pekerjaan tambahan yang diciptakan tadi, perubahan shifting, perubahan yang tadinya mungkin operator mungkin menjadi misalnya cyber security, misalnya dia hacker gitu, hacker yang tersertifikat gitu kan, itu kan bagian dari pekerjaan-pekerjaan baru yang saat ini ngetren gitu kan, yang saat ini dicari gitu. Kemudian tantangannya apa dengan adanya peluang? Kita ada masalah bahwa di Indonesia ini industri yang baru mengadopsi teknologi 4.0 itu baru 21%. Kemudian apalagi tantangannya? 79% lainnya itu mereka masih terjebak dalam pilot trap. Pilot trap itu maksudnya adalah dia itu sudah berupaya untuk beralih ke industri 4.0, namun pada saat perjalanan progres untuk transformasinya itu, dia tidak berhasil menemukan perbedaan. Misalnya dia tidak berhasil, nggak ada nih perubahan peningkatan misalnya daya saing. Dia nggak ngerasa dia produknya meningkat secara quality. Dia nggak merasa bahwa produktivitasnya secara quantity meningkat. Apa efisiensinya secara daya energi yang dia belum menemukan itu. Entah dia tidak tepat penerapannya atau teknologi yang digunakan salah, seperti itu. Nah, itu adalah tantangannya.
Kemudian tantangan lainnya adalah 6-29 juta pekerjaan itu masih memerlukan reskilling. Itu yang dilakukan PD 4.0, nanti saya jelaskan lagi. Karena adanya perubahan kebutuhan, teknologi sudah maju, ada perlu tenaga kerja industri di reskilling, upskilling. Nggak semua tenaga kerja kita mampu untuk atau punya waktu bahkan untuk misalnya training atau dia sekolah lagi S2, ya kan seperti itu. Nah, Kementerian Perindustrian kami memiliki program untuk peningkatan SDM industri untuk bisa adaptive to technology 4.0. Jadi kami ada target untuk memberikan training dan sertifikasi gratis 600 dalam 1 tahun, itu terkait dengan industri 4.0 aja, yang non lebih banyak, dan yang tanpa sertifikasi, maksudnya kan sertifikasi kompetensi lebih mahal ya daripada trainingnya itu sendiri. Kalau dengan training kita banyak sekali, lebih banyak lagi jumlahnya, bahkan itu kita juga bekerja sama dengan industri-industri lain, Schneider, misalnya Festo, karena SKF mereka juga memberikan training-training gratis karena mereka memiliki CSR juga gitu. Jadi kita menampung juga seperti melting point-nya dari industri-industri pelaku industri atau stakeholder 4.0. Next please. Kalau boleh, ya ini adalah roadmap-nya. Kalau tadi saya ditanyain sama Pak Tito, sama tadi teman-teman pembicara, roadmap-nya transformasi industri 4.0 gimana ya? Nah kami ini roadmap dari Making Indonesia 4.0, bagaimana strategi prioritasnya, bagaimana juga priority sektornya di F&B, otomotif, chemical, textile, elektronik, farmasi, medical device, dan kita memang fokus ke manufaktur. Kenapa Kementerian Perindustrian fokus ke manufaktur? Karena sektor manufaktur adalah kontributor terbesar dari PDB-nya Indonesia. That's why. Terus more than 30% dari PDB kita dari sektor manufaktur. Makanya kita priority program anggaran lebih ke arah yang impact-nya lebih besar. That's our reason. Next please. Nah ini adalah detail dari yang tadi kita sampaikan dari 10 prioritas nasional apa aja. Kalau misalnya kita bicara tentang perbaikan aliran material, berarti caranya adalah memperkuat produksi material sektor hulu, 50% dari bahan baku petrokimia yang masih impor. Kalau kita bicara tentang bagaimana mendesain ulang zona industri, yaitu melalui pembangunan peta jalan zona industri, misalnya industri belts, mengatasi permasalahan dihadapi di beberapa zona industri, ini adalah detailnya. Nanti teman-teman bisa dapat dari panitia soft copy-nya. Kalau saya jelasin satu-satu akan panjang. Next please. Jadi kita punya mitra. Ya, ini tadi tentang PD saya sudah sedikit. Next. Jadi kalau ya boleh di sini. Tadi sebelumnya ya 48 mitra PD. Kalau di sini warna-warna ini sebenarnya menggambarkan kategori dari si mitra itu sendiri. Kalau kita bicara asosiasi, di sini ada Starvindo. Ada Starvindo itu Startup for Industry, binaannya di Gen IKMA Kementerian Perindustrian. Jadi ada Digital Startup for Industry, di sini ada American Society for Testing and Materials. Kita sudah ber-MOU infra untuk asosiasi AR dan VR, contohnya ACMT untuk molding Taiwan. Kemudian yang biru itu adalah mitra kita dari university, karena kita juga punya program and activity relate dengan research brokerage, bagaimana untuk mencari solusi dari pain point-nya industri, karena untuk implement industri 4.0 pasti mereka punya pain point. Misalnya perusahaan toples Bigi, dia punya pain point, setiap lebaran atau setiap Natal dia akan kesulitan untuk mencapai target dari orderan gitu. Bagaimana nih kita menggunakan teknologi untuk mewujudkan itu, tanpa harus misalnya dia merekrut pekerja lagi lebih banyak. Nah, berarti dia harus pakai sistem robotik atau mesin yang otomatis 24 jam gitu untuk misalnya mencapai kebutuhan itu. Jadi masing-masing itu kan ada pain point-nya. Nah, kalau the yellow one ini adalah untuk mitra yang sebagai technology provider. Dia yang penyedia teknologi. Kalau yang biru itu adalah contoh technology user. Loh, kok technology user dia menjadi bagian dari ekosistem PD? Kalau nanti teman-teman main ke PD di Permata Hijau,
lantai 1 ada showcase Toyota besar. Jadi dia memamerkan teknologi-teknologi yang sudah diimplement di pabrik Toyota Motor Manufacturing Indonesia. Bagaimana Toyota mengimplementasi 4.0 dan bagaimana Toyota bisa meningkatkan efisiensi, produktivitas, daya saing itu dari implementasi penggunaan teknologi 4.0. Jadi mereka ikut meningkatkan awareness semua masyarakat industri untuk tahu tentang pentingnya implementasi industri 4.0. Next please. Ya ini ada beberapa, jadi kita juga ada ekosistem center di mana seperti kita punya tuh kayak supermarket teknologi gitu di PD, di lantai 6. Jadi di sini ada beberapa booth dari beberapa mitra, jadi dia memamerkan teknologinya. Jadi seperti permanent exhibition Pak, tapi mini exhibition. Nah mungkin teman-teman di sini yang mau bergabung menjadi under ekosistem PD, sampai sejauh ini ya kami tidak adalah entitas pemerintah dan kami tidak belum menerima kayak seperti iuran tahunan atau seperti apa. Jadi kita masuk ekosistem PD, teman-teman industri itu bisa expose, bisa promote produknya, namun kita minta kontribusi mereka terhadap masyarakat industri. Contoh, mereka bisa mengekspos produknya melalui pameran di PD tanpa ada itu ya Pak ya, charge gitu misalnya. Terus workshop, training, mereka gratis menggunakan fasilitas. Namun mereka memberikan kontribusi seperti expertise-nya, mereka memberikan training atau silabusnya atau materi terkait dengan misalnya kalau Vesto dia kasih expertise-nya untuk peningkatan silabus atau materi training untuk pneumatik dan hidrolik. Jadi nanti arahnya mereka juga ikut membantu pengembangan SDM industri. Jadi itu take and give-nya. Mungkin teman-teman di sini ada yang berminat untuk berkolaborasi bersama pemerintah, bersama industri lain untuk sama-sama bisa untuk mengembangkan SDM industri, namun juga bisa meningkatkan revenue perusahaannya dengan expose. Karena PD itu bukan lembaga yang maksudnya kita patut diperhitungkan, karena Presiden Jerman sudah ke sana. Presiden Jerman sudah ke sana, petinggi seperti Menteri Economic Taiwan sudah ke sana, Presiden Singapura sudah ke sana, jadi exposure-nya itu besar banget PD. Kalau menteri lain ya nggak gitu ya Pak ya. Kalau misalnya Pak Menteri kayak seperti Pak Agus Gumiwang atau Pak Erlangga atau menteri-menteri lain udah nggak kehitung, itu udah nggak kehitung kalau menteri. Tapi presiden saja sudah sampai sana gitu. Jadi exposure-nya untuk pemberitaan bagus, untuk product knowledge gitu, improvement itu di situ bagus. Next please. Oke. Ya, jadi intinya kami selain saya diamanahkan Pak Tito untuk menyampaikan sampai mana nih upayanya pemerintah untuk meningkatkan industri 4.0, saya sambil juga meminang teman-teman kalau ingin bekerja sama, silahkan kami undang ke Pusat Industri Digital di Permata Hijau. Kami siap berkolaborasi, kami punya melting point di situ, ada melting potnya ya, gitu. Oke, iya. Jadi kita bisa bersama-sama untuk gotong royong ya untuk mengakselerasi implementasi Industri 4.0 di Indonesia. Thank you.